warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ketemu lagi tentunya di Cerita Wanita. Ada saya Tika Darmawan Dan Cut Raisa. Kita akan ngajak kalian para ciwi-ciwi di rumah dimanapun kalian berada buat bahas-bahas talking-talking, spill tipis-tipis terkait hal-hal yang berbau wanita. Karena kita adalah wanita. Kok di episode sekarang ya kita baru sekarang. ketemunya? Di episode yang udah hampir setengah, udah setengah ya, udah setengah habis. berjalan, udah mau habis, kita baru dapat karena kita wanita. adalah wanita. Ya. Oke. Perempuan. Jadi nggak tuh? Oke. Ini hari ini kita akan membahas satu tema yang kayaknya semua wanita itu pasti peduli akan hal ini gitu ya. Jadi walaupun dia tomboy, walaupun dia nggak dandan banget gitu, tapi pasti peduli akan satu hal ini, yaitu body care. Nah, kenapa dibilang peduli? Karena ini adalah merupakan tanggung jawab kita untuk tubuh kita sendiri ya. Jadi nggak cuma skincare aja, tapi yang namanya body care juga menjadi hal yang sangat menjadi poin penting ya untuk para wanita buat dirawat. Nah, kalau kita ngomongin soal body care nih, Tik, apa sih hal pertama apa yang paling wajib ada di item body care-nya kamu? Kalau aku sih kayaknya lotion ya. Lotion ya? Lotion, body lotion. It's a must, It's a must karena memang tipe kulitku yang kering gitu. Jadi memang kayaknya harus selalu lembab. Jadi kan ini juga berpengaruh ke kesehatan kulit gitu. Karena memang kalau kulit yang kering ini bisa rentan luka gitu ya. Karena kering, karena suka gatal gitu dan bisa jadi luka gitu. Nah, sebenarnya apa sih body care itu sendiri? Apa bedanya dengan skincare gitu ya? Mungkin ada yang masih kan kayaknya sama-sama aja ya skincare sama body care. Pokoknya kan ada care-care-nya. Iya, tapi sebenarnya adalah body care ini sendiri itu perawatan kulit tubuh ya, yang dilakukan untuk menjaga kesehatan serta kecantikan kulit agar terawat dengan baik. Jadi dia fokusnya adalah tubuh gitu ya. Kalau skincare lebih ke wajah gitu. Kalau misalnya di fase di tahap-tahap skincare kita kan tahu ya kalau misalnya skincare itu kita pakai ini ya, itu yang pertama double cleansing dulu. Iya, benar. Pertama kita bilang cleansing balm atau micellar, ini coba kita runut ya. Cleansing balm atau micellar water. Mineral water enggak tuh. Cleansing balm atau micellar water. Kemudian juga kita kasih facial wash yang nggak bikin kering muka gitu ya. Aku sering menemukan facial wash yang berbahan-bahan organik ini tuh bagus buat muka. Tapi itu based on your skin type juga ya. Kemudian juga dilanjutkan dengan serum, essence. Oh, salah. Kalau aku ya essence, moisturizer, serum, ampul, gitu-gitu lah pokoknya. Baru slip mask baru gitu nanti ya. slip mask atau nanti pakai lip mask. Itu kan bagian dari skincare. Tapi kalau udah masuk ke body care, nah ini kan cakupannya lebih luas gitu ya, karena kayaknya dari sini deh ya, dari sini sampai langsung ke ujung kaki gitu. Kalau yang pertama apa tuh? Kalau tahapnya itu biasanya membersihkan tubuh dengan body wash. Wash. Itu kan tahap yang paling dasar ya. Kenapa sih? Ada apa sih barusan? Tahap yang paling dasar gitu ya, yaitu membersihkan tubuh dengan body wash. Nah, ini memang balik lagi kita harus pintar-pintar milih bahan atau juga kandungan dari body wash ini sendiri ya, sesuai dengan jenis kulit kita gitu. Terus juga body scrub. Nah, ini juga penting. Aku tadi jadi mau bilang itu tuh, body scrub yang gak kalah penting. Tapi aku bingung nih, karena nanti boleh komen ya di kolom komentar. Ada yang bilang pakai scrub dulu baru mandi. Ada juga yang bilang mandi dulu baru pakai scrub. Nah, yang mana tuh? Sebenarnya mungkin urutannya boleh kebalik-balik kali ya, atau boleh disesuaikan. Tapi aku lupa karena katanya itu ada yang lebih worth, maksudnya yang akan lebih worth di kalau kita pakai itu. Aku tuh agak bingung sih antara. Kayaknya scrub dulu deh. Ya nggak sih? Kenapa? Scrub dulu, jadi baru nanti setelah itu pori-pori dan kulit mati itu kan, kulit matinya udah terangkat, pori-porinya dan lain-lain itu jadi lebih menyerap ke kulit gitu, apapun yang kita pakai setelah itu kayak lotion dan lain-lain gitu. Karena juga ada yang bilang
mandi dulu, setelah itu baru di scrub. Tapi aku bingung kalau mandi dulu baru nge-scrub itu, ntar ujung-ujungnya itu gimana cara sabun bersihinnya, lagi gitu sabun ya. lagi kan, tapi kan harus mandi lagi berarti Iya, dong. iya, Kalau iya. kita ingat-ingat, kalau kita lagi di spa, kamu lumayan suka spa nggak sih? Iya, lumayan. Aku suka banget sama spa itu. Jadi kalau di spa kan justru di Scrub scrub dulu. dulu ya, baru di tahap terakhir kita mandi dan pakai lotion Iya. gitu. Terus setelah body care yang scrub, oke, kita Runut menjadi body scrub wash dulu. Oh ya, body scrub dulu, terus body wash, Body wash. baru nanti ke body serum. Body Nah, serum. ini mungkin di sini apa ya, urutan body care rutin selanjutnya bisa dibilang body serum itu fungsinya lagi-lagi pasti baik untuk kulit, meregenerasi kulit, sel kulit supaya lebih sehat. Jadi apabila digunakan secara rutin juga ini apa ya, bisa mengencangkan kulit. Wah, gitu. mengencangkan kulit ya. Walaupun mungkin sekarang kalau nggak mau capek kita bisa ke klinik kecantikan Oh, ya bener banget. untuk urusan body care ini gitu. Iya. Tapi kalau males ya udah deh gitu ya. Bisa juga di rumah gitu, diakal-akalin lah ya. Banyak caranya gitu. Nah, terus setelah body serum ini sendiri, mungkin body serum ini sering ke skip. Jadi orang ketika udah Tapi aku scrub, nggak oh kamu pakai. ya, oke. Jadi kayak mungkin kalau dia tomboy, kalau dia kayak males ribet gitu ya, kayak males banget urusannya, jadi body wash atau body scrub, body wash, kemudian skip body serum, mungkin baru langsung ke body lotion. Tapi memang menurut aku body lotion itu penting banget karena baru, apalagi buat kita yang sering beraktivitas di bawah AC ya. Iya, benar. Itu kalau gampang banget sih, cara itu tinggal kita scratch aja di bagian kulit. Kalau dia ada berbekas itu, it's mean katanya sih itu kulitnya tuh udah kering gitu ya. Itu kan cimiu ya. Iya, Correct terus me if juga I'm wrong. kayak apa, Tapi kayak bersisik sih, gitu ya. Bersisik ya, itu juga udah harus tanda kulit bener-bener kering. pakai yang super moisturizer yang melembabkan, yang thick banget kayak gitu. Untuk supaya bisa menolong ke apa ya, kekeringan yang kering kerontang yang terjadi di kulit kita gitu ya. Bilangin orang sendiri juga kering banget nih kulitnya ya. Nah, ngomongin soal body care, kita pernah loh ada di fase di zaman orang yang sering banget ngeracik body care sendiri. Setuju. Sampai pernah nih ada beberapa dokter-dokter itu yang juga ngasih informasi kalau nggak boleh sembarangan ngeracik nih. Jujur sih, aku belum pernah karena aku emang setakut itu ya untuk asal ngeracik. Tapi aku nggak tahu karena harus menurut aku kalau mau ngeracik itu kita harus ada ilmunya dulu kan, harus ada basicnya dulu. Kita ngerti nggak bahan ini boleh nggak dikandungin apa dicampur sama bahan ini? Iya, kandungan aktif gitu. itu ya, itu kan bahaya Paling juga kalau salah-salah. Yang berani banget aku campur cuman bagian scrub doang. Oke. Karena kalau scrub itu kan dia kayak mengangkat dari luar aja kan ya, dia nggak yang menyerap ke dalam tubuh gitu. Kalau misalnya lotion kan dia menyerap nih ke dalam tubuh. Jadi something yang menyerap itu aku akan lebih think twice lah, berpikir dua kali untuk menggunakan itu, Tik. Nah, dulu kita ngomongin dari body scrub dulu nih, Tik. Pernah nggak kamu ada coba pakai body scrub yang kamu racik itu karena mungkin lagi hype campur sama apa? Kalau itu nggak pernah, tapi aku pernah pakai lotion yang hasil racikan orang lain. Itu pernah, tapi kalau body scrub enggak. Nah, gitu. nih kalau kita ngomongin body scrub dulu nih, pernah tuh aku ngelihat dan aku juga itu kayak kita nggak sebut brandnya, tapi kayak Lulur Kocok. Mungkin pada tahu ya. Itu kayak dicampur dengan itu yang warnanya kayak lumpur itu bukan sih? Beda lagi. Beda lagi. Dia kayak kurang kuning-kuning gitu. Lulur Kocok, terus dia kayak dicampur dengan susu plain. I know. Susu itu itu dicampur gitu, terus setelah dicampur diusap-usap digosokin ke seluruh tubuh. Dia kan lumayan basah ya, jadi kayak dibalur dulu ke badan, begitu udah kering digosok sekuat tenaga. Itu worth. Oh ya. Iya. Bener loh. Oh wow. Tapi aku kan malah ngirain hasilnya kamu gatal-gatal, merah. Enggak. Makanya aku bilang kalau untuk bagian luar tuh aku nggak berani. Aku lebih berani untuk ini ya, karena aku juga lumayan di case yang kulit aku lumayan sensitif, ya kan. Apa dikit scratch berbekas gitu. Jadi lumayan picky juga untuk kayak gitu. Tapi aku memang anaknya tidak serajin itu ya untuk mengkombinasi si
si body care Body care ini. memang ujung-ujungnya sih tetap beli gitu kan, tetap beli yang udah jadi dan tidak bercampur gitu, iya kan? Tetap bahan alami juga gitu biasanya ya. iya. Tapi sebenarnya menurut kamu lebih worth it yang campur atau yang bahan-bahan yang alami gitu, yang Maksudnya yang alami dalam artian dia cuma satu kandungan dan itu bukan nggak banyak mengandung bahan kimianya gitu. Jadi memang kayak lebih satu aja nih gitu kandungan yang ada di dalam si body scrub ini sendiri gitu. Kalau menurut aku dua-dua Ngaruh. sih, cuman yang bikin itu berhasil nggak berhasil menurut aku ya di konsistensi kita aja. Karena memang kedekilan ini tidak bisa hilang dengan sekali usap. Benar. Ya jadi memang harus berkali-kali Jadi usap. sebenarnya gitu. mau gimana pun atau mau apapun mereknya ya Iya sebenarnya bener ya. banget. Yang dibutuhkan adalah konsisten balik Konsisten lagi. Jadi gitu. mungkin bukan putih yang merubah warna kulit gitu, tapi sehat bersih, aja, ya. bersih dan Putih, sehat bersih, gitu. sehat gitu. Aduh. Kadang kita juga ngerasa bersalah nggak sih sama diri sendiri ya kalau udah kerja banget, tapi malah lupa buat ngerawat diri. Gitu. Padahal kita harus thanks to our body gitu kan. Karena ya dengan dia kita juga bisa melakukan ini itu. Jadi penting banget juga untuk merawat diri sebagai bentuk self love kita buat diri kita sendiri. Setuju gitu. banget. Nah, terus dari beberapa rangkaian tadi ternyata masih ada nih rangkaian terakhir yang mungkin sering ke-skip juga, yaitu adalah perlindungan tubuh dengan sunblock. Wah, ini iya. nih. Kenapa kita selalu kalau udah bahas sunblock ya kita lebih ingatnya itu untuk wajah. Why Padahal tidak tubuh kita juga sangat butuh gitu, apalagi Butuh. mungkin yang Bagian langsung tangan, terpapar matahari ya, kayak tangan, mungkin kaki gitu ya, itu sebenarnya harus banget juga gitu pakai sunblock gitu. Jadi emang penting banget ya ini yang sering-sering terpapar ini, dan aku baru banget mau pamer. Aku baru banget nih kemarin beli, kan sekarang udah ada sunblock yang spray ya. Oke. Aku beli sunblock spray itu untuk bagian area tangan kayak gitu. Tapi Karena memang ada juga sunblock yang kalau dipakai tuh langsung putih white abu-abu, cast gitu jadi ya? iya jadi abu-abu gitu loh. Jadi itu kadang-kadang yang aduh males pakai sunblock di tangan gitu, karena nggak bisa diapa-apain kan, nggak bisa Iya, iya. diakalin dengan shading misalnya, dengan kontur nggak bisa diakalin gitu jadi kan. memang harus Harus banget. effort dengan sunblock Iya, ya. jadi kayak aduh kadang untuk diusap itu juga susah ngeblendnya Iya, gitu kan. benar. Ada beberapa produk yang kayak gitu. Nah, thanks God akhirnya ada yang spray ya. Nah, yang ini juga mungkin bisa bantu banget juga untuk orang yang males pakai sunblock di badan atau di tangan gitu ya. Untungnya kita di sini kan di Aceh khususnya kan kita pakai jilbab, terus pakaian kita kan tertutup semua gitu ya, jadi yang kelihatan paling tangan sama kaki, jadi sebenarnya nggak effort banget juga gitu, jadi lebih mudah spraynya tangan ke kaki gitu. Jadi memang lebih praktis juga menurut aku sih sunblock spray ini, karena nggak perlu bersentuhan lagi dengan tangan, kalau selesai gitu. benar. Tapi sekarang udah ada ini loh, udah ada kaca cermin, tahu nggak kamu? Oh, cermin yang UV. tahu cermin UV itu yang Harganya kayak juga lumayan sih. iya cuy. benar itu Jadi kayak yang kita bisa kayak ngelihat dia udah merata atau benar, enggak si sunblock warnanya jadi akan ini. hitam kan, benar. Dia akan jadi hitam kalau misalnya kita pakai nih, dia kalau misalnya udah meratanya itu dia akan hitam semuanya. Jadi iya, benar. aku ada kepikirannya mungkin tolong ditambah lagi jadwal kita ya produser ya, untuk supaya bisa beli itu ya, iya, UV gitu. cermin itu ya, lucu nih Jadi dari kayaknya. berapa paket ini boleh 40 lah ya gitu ya. Oke, Jadi nah memang itu menurut aku, nah kalau kita ngomongin soal UV mirror ini, iya. menurut kamu penting gak sih untuk kita punya itu? Karena kayaknya kan juga baru-baru aja sih ya kayaknya. Iya, sebenarnya kan ini salah satu yang mempopulerkan ini adalah si Tasya Farasya kalau nggak salah. Oh iya kah? Itu kalau nggak Aku salah baru ya. tahu. Atau Tasya Farasya pun sebenarnya keracunin dengan TikTok dan lain-lain, nggak tahu Oh ya. iya, Tapi aku aku nggak tahu. tapi aku malah taunya dari Tasya Farasya ini Oh, gitu, gitu. dari si beauty vlogger ini gitu ya. Jadi memang pas ngelihat cara kerjanya dan lain-lain, aku merasa kayak nggak apa-apa deh, kayaknya nggak harus ada ini deh mengingat harganya gitu ya. Tapi mungkin kalau harganya masih terjangkau, gak apa-apa kita beli gitu ya, gak apa-apa deh kita beli. Ih penting ini harus ada gitu ya. Jadi supaya emang harus menyesuaikan supaya banget ya, merata cuy. gitu ya. Ternyata kan harganya Tapi juga aku mungkin lumayan. jadi mikir loh waktu aku ngelihat si sunblock ini, yang di spray itu kan ternyata ya kan dia sempat coba pakai yang lotion kan, ya udah kita akan ratain Iya, semuanya. iya. Tapi kalau misalnya pakai yang spray kan kayak itu kayak nggak
belum tentu nggak merata. meng-cover semua ya? Iya, jadi aku ngelihatnya sih dari FYP-an itu ya, dan ternyata tuh kayak harus di tap-tap juga ujung-ujungnya buat memastikan merata. Jadi pada akhirnya aku memutuskan ya udah yang spray bagian tangan aja semaksimal mungkin ya, sama kaki gitu. Kalau yang lotion tetap buat muka dan memastikan bahwa kalau kita nggak punya UV mirror itu ya udah, ketika kita lagi apply sunscreen boleh tolong ya kita maksimalkan waktu untuk maksimalin aja gitu biar tetap merata nih. Karena memang kesehatan kulit, kesehatan tubuh ini kan menjadi tanggung jawab kita. Karena kamu sadar sinar UVA, UVB itu berbahaya banget itu kapan sih mulai sadarnya? Apakah ketika dari SD kamu udah sangat sadar akan hal itu atau kayak baru seminggu yang lalu gitu? Tapi memang penting banget ya kita untuk mengetahui literasi itu. Makanya sekarang kan baby juga udah dikasih benar, gitu. benar. Malah baby dikasih sunblock itu juga udah SPF-nya udah 50 gitu. Waduh. Nah iya gitu. Aku sih taunya udah beberapa tahun yang lalu ya. Jadi memang main matahari kadang agak-agak nggak pengen begitu barbar gitu kan. Cuman ya tetap main matahari tetap. Iya, gitu karena kan kita tipe-tipe yang di mana nih matahari? Oh, di ujung sana. Oke, kita berenang ini gitu kan. halo matahari, silakan gitu kan. Jadi makanya kita harus tetap, karena kita sering beraktivitas di luar ruangan itu, penting banget juga untuk menggunakan sunblock. Tapi yang masih menjadi PR di aku aku tuh suka lupa reply. Kamu gimana? Sama, males, lebih ke males sebenarnya. Kan? Tapi sebenarnya apalagi kalau misalnya itu kalau kita udah makeup full nih, itu Cici kan gimana sih kalau sunblock spray? Jujur aku baru tahu beberapa bulan terakhir gitu. Entahkah aku sekudet itu. Bahkan udah ada sunblock spray pun aku masih males reply gitu. That's why aku kemarin beli sunblock spray karena aku pikir, tapi aku gak mau juga sekarang. Jadi kayak untuk menggantikan, karena kalau udah makeup kan ini udah di luar terus kita harus nimpa lagi, kayaknya agak-agak gimana gitu ya. Kayak 2 kali makeup nggak sih gitu kan. Jadi mending ya boleh lah ya, itu jadi salah satu kunci ketika kita males makeup lagi tapi pengen reapply sunblock gitu. Jadi beli yang spray aja gitu ya. Nah, ini juga kan berbicara tentang body care ini sendiri, ini banyak dari kita mungkin yang kayak kita bahas di awal, ada yang masih nggak peduli gitu ya, masih kayak udah penting kan udah mandi gitu ya, udah mandi cukup gitu. Kan ada nih geng-geng yang mandi saja cukup gitu ya. Si paling mandi cenah gitu ya, mandi aja cukup. Lotion aja udah syukur, pakai lotion juga syukur, apalagi cerita tentang body scrub, body serum, terus juga sunblock untuk tubuh gitu. Kayaknya tuh kalau kita ngelihat di meja riasnya itu kayak benda asing gitu ya, kayak nggak mungkin ada di meja riasnya gitu. Tapi mungkin akan lebih baik ya ketika kita mulai cari tahu, sebenarnya bukan untuk centil body care-nya lengkap gitu ya, enggak, tapi karena kesehatan kulit kita tadi itu ya. Dan sekarang tuh kan kayak mungkin dulu nih ya, dulu kayaknya body care, skin care itu buat cowok aja. Cowok kalau pakai body care, pakai skin care dianggap apa nih? Iya, gitu benar, kan. benar, Tapi benar, kesini literasi semakin luas, cowok-cewek juga udah perawatan gitu. Kayak bener. Sekarang kan ada beberapa klinik perawatan kecantikan gitu kan, keindahan lah ya. Itu kan tidak hanya diperuntukkan untuk wanita, tapi juga untuk pria gitu kan, dalam rangka apa? Menjaga tubuh gitu kan. Karena ya sehat itu nggak cuma dari dalam yang diusahakan, tapi dari luar juga nggak kalah penting kan Tika gitu. Makanya coba deh, mungkin sekarang yang lebih penting adalah konsistensinya dulu nih gitu kan. Kalau kayak misalnya scrub itu kita serutin apa sih? Ada yang mungkin kalau tiap hari kayaknya nggak mungkin ya, bikin iritasi. Nggak boleh juga kan, nggak boleh gitu. Apa seminggu 2 kali misalkan, apa seminggu 3 kali gitu kan. Kalau Tika gimana? Iya, sama aku juga. Pertama males, ya kan, BTW kan males gitu ya. Terus mengingat kayaknya lebih enak spa aja deh sekalian spa gitu. aja udahlah ke salon aja lah ya gitu ya. Biar mereka yang beresin aja gitu ya. Males banget semuanya dikerjain sendiri gitu. Tapi setidaknya masih ada kesadaran untuk itu gitu. Nah, ini kan yang jadi masalah ketika nggak mau sama sekali gitu, karena merasa buat apa, apalagi cowok-cowok nih sekarang kayaknya karena udah kayak yang Raisa bilang tadi, udah nggak asing juga, kayak banyak banget klinik-klinik keindahan ya, itu yang
mengendorse yang bahkan yang dijadikan BA itu adalah laki-laki gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah untuk menjadi peduli dengan tubuh sendiri gitu. Jadi bukan satu hal yang dosa untuk kamu gitu. Bahkan kita pun disuruh tuh untuk bisa membersihkan diri gitu ya, untuk peduli sama kulit dan tubuh kita gitu. Jadi mungkin ini lebih ke apa ya? Lebih ke cowok-cowoknya nih yang mungkin selama ini agak enggan, agak sungkan gitu. Udah boleh deh kayaknya untuk lebih peduli sama tubuh sendiri gitu. Terus karena juga kita kan sering tuh lihat di FYP sosmed kita gitu kan, kayak istri-istri yang merawat suaminya, atau nggak sih kayak beberapa artis-artis gitu kayak coba kayak mulai merawat grooming kayak groomingin suaminya gitu, ya benar-benar kasih ini kasih gitu, kayak kita tidak melihat itu sebagai bentuk yang aneh ya, justru kayak wah bagus nih, artinya dia menghargai tubuhnya, dia thanks to God atas itu, dia kan bagian bentuk kita bersyukur ya dengan apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Itu bentuknya menurut aku salah satunya adalah dengan melakukan perawatan kayak gitu. Nggak perlu yang terlalu gimana-gimana yang aneh-aneh apa ya gimana, tapi ya cukup beberapa step-step yang yang umum aja. Iya, yang dasar lah yang ya. dasar aja ya, kayak at least pakai sabun mandi ya, tolong di badan jangan pakai sabun batang ya. Sabun batang yang sabun batang untuk nyuci baju yang warna hijau itu ya. Warna hijau kan. Dulu ada kali kayak gitu ya kan. Malah aku pernah dengar untuk ini itu bisa pakai, ya aku nggak tahu ya apa gimana bentuk researchnya, tapi cobalah melihat bahan-bahan yang baik untuk untuk kandungan, aman buat kulit kita, buat gitu. tubuh, Itu gitu. kan Nggak bikin iritasi. Iya, bentuk kita merawat tubuh, menjaga dan menghargainya kan. Jadi kayak bahan yang aman, kemudian sekarang kan udah juga selain aman kan sekarang juga lagi di campaign yang ramah lingkungan juga ya, Tik ya. Iya benar, apalagi sekarang juga kan banyak dari kita tuh yang udah sadar akan kandungan-kandungan dari semua skincare atau juga body care yang mereka pakai gitu ya. Jadi kayak udah literasinya udah bagus lah ya gitu. Jadi memang ini harus hati-hati karena memang kan bahkan lotion pun itu menyerap ke kulit gitu ya, menyerap jadinya ke darah juga gitu. Jadi ada satu kasus yang aku tahu ya, itu dari temanku lah gitu. Jadi si cewek ini sering pakai pemutih yang ya mungkin nggak aman gitu, yang nggak BPOM juga, yang kandungannya berbahaya sebenarnya tapi instan gitu mungkin ya. Nah ternyata itu beberapa lama diserap oleh tubuhnya, diserap oleh kulit dan kemudian diserap tubuh gitu sampai akhirnya jadi kanker darah. Ada yang kayak gitu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa sesepele itu atas kandungan dari body care atau juga skincare yang kita pakai. Jadi memang sebenarnya harus banget cari tahu gitu kandungan yang baik, kandungan yang tidak berbahaya gitu. Walaupun mungkin sebenarnya skincare yang dijual secara umum gitu ya, itu takarannya memang udah tepat atau memang tidak menimbulkan bahaya. Tapi kalau skincare racikan, abal-abal atau yang racikannya kita nggak bisa jamin gitu ya. Kadang-kadang supaya mendapatkan hasil yang instan, hasil yang cepat gitu ya, jadi kandungannya itu udah berlebihan sehingga berbahaya untuk kulit dan tubuh kita gitu. Dan ada efeknya yang separah itu, dan itu terjadi di lingkunganku sendiri gitu. Makanya aku sampai sekarang kayak pakai lotion atau apapun yang aku konsumsi gitu ya untuk kulit, itu aku benar-benar lihat gitu kayak ini boleh nggak ya, ini boleh nggak, apalagi kalau kita punya penyakit bawaan. Nah itu juga ngaruh ternyata gitu. Jadi apa tuh misalnya? Coba kita riset dulu ya. Oh iya baiklah. Coba kita riset dulu. Jadi kayak ada beberapa yang nanti bisa bikin hormon terganggu, bisa banget gitu. Ada beberapa kandungan yang ini nggak bisa disatukan sama mereka yang punya penyakit gangguan hormon gitu. Jadi memang penting banget juga sih kalau untuk body care, mungkin kita juga bisa konsul dulu ke pakarnya iya gitu benar. kan. Jadi sebenarnya walaupun kita lihat banyak kok lotion yang dijual bebas, banyak kok scrub yang dijual bebas, toh yang lain juga nggak apa-apa. Nah penerimaan ke tubuh kita tuh kan balik lagi beda-beda gitu. Tapi yang penting kayak gini, kita bisa mengetahui oh ini aman enggaknya, karena kan kita ya yang tahu tubuh kita bolehnya apa, nggak bolehnya apa, atau mungkin bisa semua, kita nggak tahu. Tapi yang paling penting kayak kamu bilang tadi, kita baca dulu ingredientsnya, komposisinya dari si
kandungan-kandungan yang terdapat di dalam body care yang kita gunakan gitu. Untuk bisa kita ketahui gitu kan gitu. Jadi I think penting banget sih buat baca ingredients. Iya, nah mungkin kita masih suka males ya, itu PR juga sih sebenarnya. Selain konsistensi ya gitulah, males itu ya memang ya. Tapi kan sekarang tuh kayak orang udah mulai mau repot 2 kali karena kan ada isu-isu lain ya, isu-isu lain yang ini produksi mana, ini produksi mana. Ini kan sekarang udah banyak nih yang ini nggak mau pakai ini karena tidak hanya karena kandungannya tapi juga karena produksi mana gitu ya, dengan isu-isu yang beredar saat ini gitu. Nah ini juga ternyata akhirnya menjadikan kita lebih aware gitu dengan apa yang kita pakai gitu. Jadi keuntungan tersendiri gitu ya untuk kita gitu. Dan balik lagi body care ini lagi-lagi tidak hanya urusan perempuan atau perkara perempuan aja, tapi juga laki-laki ini juga harus banget untuk bisa peduli dengan kesehatan kulit, kesehatan tubuh gitu. Jadi nggak ada salahnya cowok-cowok pakai lotion, nggak ada salahnya cowok mungkin pakai sunblock gitu ya, sunblock di tangan. Kalau sunblock menurut aku cowok cewek perlu banget sih. Tapi kan masih ada tuh. Masih kayak terasa pakai sunblock gitu. Asing gitu ya, kayak apa sih pakai itu gitu. Cuman justru kalau aku melihatnya ya udah itu bentuk dia menghargai tubuhnya, kenapa tidak untuk kita juga turut menghargai itu. Cuman ya dia harus harus menerima konsekuensi dibully gitu nggak sih sama teman-temannya kalau cowok ya, kalau cowok. Kalian jangan dong gitu ya. Kalian pernah nggak sih punya teman cowok gitu ya? Kalau sih punya ya. Ada, kalau kita sih banyak ya gitu teman cowok yang kayak peduli banget sama penampilannya lebih daripada kita gitu ya. Tapi itu justru bagus ya kita sebagai perempuan kayak yang kita support sih support gitu. Jadi kayak kita kayak belajar juga bahwa kita jangan mau kalah nih sama yang cowok yang sekarang udah malah lebih rajin perawatan. Kalau kita yang perempuan tidak itu, karena memang kan fitrahnya kita kan mencintai hal-hal yang indah kan. Jadi coba yang kalian boleh komen, kalian sejauh ini gimana sih dalam urusan tentang merawat tubuh, menggunakan body care. Terus banyak nggak sih teman-teman cowok di antara kalian itu yang juga cukup aware dengan memperhatikan perawatan tubuh gitu. Iya. Malah ada temanku yang ketika dia mau coba satu produk ya, ini kan ini produk baru nih gitu. Dia tuh mau effort buka YouTube misalnya, lihat dulu reviewnya gitu, terus atau buka web dari si produk ini gitu, melihat apa aja kandungannya dan lain-lain. Maksudnya cowok aja itu udah mau se-effort itu gitu untuk bisa untuk bisa benar-benar memilih apa yang dia pakai gitu. Apalagi kita nih yang cewek-cewek kayaknya walaupun tomboy sekalipun ya, walaupun minimal udah mandi lah gitu ya, tapi coba deh untuk sekali body scrub juga, lotion juga gitu. Bahkan bayi ya kayak kamu bilang juga kan, perintilan bayi untuk body care-nya itu kan banyak banget ya. Lagi aku aja banyak dan mahal BTW ya. Aku aja kaget gitu kan. Kayak kok bayi udah ada sunblocknya, apakah aku tidak salah melihat ini? Ternyata ada sunblocknya cuy. Iya benar-benar. Gitu. Cuman juga, memang aku ada baca nih kalau aku nggak salah ya. Kalau aku nggak salah sih katanya ya, kabarnya aku nggak tahu nih tolong Cimil. Aku takut kalau kayak 0 sampai 6 bulan itu sepertinya tidak direkomendasikan untuk menggunakan lotion ya. Kalau aku nggak salah, aku mohon maaf banget, boleh dicek ya. Tapi 6 ke 12 bulan itu 6 itu kayaknya udah mulai boleh. Antara 6 atau 1 tahun gitu, aku lupa. Tapi jujur babyku itu baru aku kasih lotion di usia 1 tahun. Karena dia udah mulai belajar berenang kan. Jadi setahun itu udah coba aku setiap mau berenang itu memang barbar cuy. Memang hup. Ya kayak ibu-ibu dulu tepungin anaknya ya. Pakaiin bedak gitu. Tapi justru katanya yang bagus itu yang dia tuh nggak nyerap. Jadi dia kayak di luar aja putih gitu. Iya benar. Iya itu kan sama kayak sunblock yang dipakai sama surfer yang ini. Jadi mereka tuh kan rata-rata tuh mukanya bisa putih di sini doang gitu mukanya. Dan itu bukan yang nyerap jadi kayak jadi warna kulit, enggak, emang yang putih kayak gitu. Nah ternyata memang, itu yang penting. Jadi itu kayak dia memantulkan gitu ya. Jadi kayak udah yang putih itu satu badan, dia tuh kayak ditepungin tuh anak full tepung. Dan ketika kan mungkin di
jadi karena dia berapa kali berenang, yang pertama berenang itu aku cuma pakein di bagian tangan. ini ya, Iya. di bagian aku karena dia udah duluan dipakein baju berenangnya tuh, Iya. baru dipakein sunblock Iya, kan. iya. Siap mandi dong, aku angkat tuh, berbentuk apa ini? Oke, belang juga. Karena memang dia lumayan, karena kalau kebetulan kita suka mainnya tuh kan kalau siang-siang ya, jadi Memang itu tadi ya, nyari matahari memang ya. nyari sebenarnya gitu kan, karena kan Oke. pagi sarapan dulu cuy. Iya, iya Jadi benar. memang ada alasan ya. Jadi apa namanya, pas waktu, karena kan kayak jadi belajar, oh gini. Untung nah kalau untuk bayi itu mengatasinya ketika udah belang gitu tuh langsung dengan lotion. Jadi aku langsung waktu itu aku langsung takut dan aku langsung search stick. Aku langsung search dan itu tuh dengan lotion. Aku balurin lotion sebanyak mungkin. Beberapa hari kan berenang lagi dan itu baru tuh sebelum berenang. Kalau untuk anak-anak tuh langsung satu badan full dipakein lotion yang 50 SPF cuy. Oh, sunblock ya, sunblock ya. Sorry. Sunblock yang 50 yang SPF. 50 SPF karena memang ada buat bayi. Setahu aku memang ada dijual khusus untuk bayi, untuk anak-anak ya. Oke. Jadi baru deh berenang, kita juga lebih tenang kan gitu. Dan enggak cuma, nah untuk bayi aja tuh ada, kita juga apalagi kita yang mungkin bayi yang intensitas dia keluar rumah tuh kan akan jarang banget kali ya. Iya. Paling 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, enggak yang kita yang tiap hari beraktivitas setiap hari, full di benar, luar benar, gitu. benar. Tapi nah apalagi kita yang sering banget full beraktivitas di luar, penting banget untuk menggunakan sunblock. Iya. Nah, Karena memang kalau kita suka colong-colong, nggak apa-apa deh hari ini, enggak kemarin kan udah gitu, ternyata itu juga tetap aja dia akan jadi belang gitu. Bukan karena kita udah pakai hari ini besok nggak pakai itu jadi nggak apa-apa gitu ya, enggak ya, karena memang Makanya. setiap terpapar itulah kita harus tetap melindungi kulit gitu. bener banget. Jadi kulit kita tanggung jawab kita, karena kulit kita, badan kita bukan tanggung jawab yang lain. Benar, Jadi setuju. please respect with it. Mau cowok mau cewek nggak ada yang membedakan, bahwa aku setuju sih, sepakat banget kalau misalnya cowok-cewek itu harus menjaga kulit dengan body care gitu. Kalau untuk anggota tubuh ya, kalau untuk badan ya kayak skincare kita Ini bilang mungkin tadi. relate dengan pembahasan kita waktu itu di beberapa waktu yang lalu tentang skincare ya. Itu kalau nggak salah episode pertama kita tentang skincare. Di usia berapa kamu udah mulai pakai skincare ya kan? Nah kalau body care ini kamu mulainya di usia berapa? Justru aku lebih cepat mulai body care daripada Skincare, skincare. oke. Kalau body care ini aku udah pakai mungkin dari SMP kali ya. SMP apa? Iya SMP aku udah mulai menggunakan lotion gitu. Kalau misalnya skincare justru aku agak Telat ya. membutuhkan waktu ya untuk menelaah apa itu. Apa 8 step Apa? skincare What itu? is that? Iya. Sampai ada teman-teman aku yang nge-DM aku buat, "Sa, ini bener nggak kayak gini stepnya?" Kok ke aku? Iya benar. Jangan nanya ke aku dong, searching, aku takut. Iya, lagian kan dulu tuh kita memang udah mungkin duluan tahu tentang body care daripada skincare. Tapi kamu tahu nggak, pernah ada dulu beberapa lotion yang kalau kita pakai itu bikin rambut-rambut di tubuh itu jadi Itu bener nggak sih lebat? Iya katanya Aku iya. aku kayaknya nggak percaya deh. Ada tahu. Tapi nggak tahu ya benar tapi atau aku enggak. belum nanya lagi, Tika, kamu duluan skincare atau body care yang kamu kenal? Skincare. Oh, skincare? Iya kan skincare. Aku kan udah mulai pakai sunblock di wajah dan pelembab itu kan dari SD. Ah, serius? Iya, karena orang tuaku kan yang nyuruh gitu. Takut banget putih-putih dijerat matahari katanya gitu. Oh iya, yang dijelasin yang aku apa itu iya, dijerat matahari. Putih-putih, jadi putih-putih kayak panu gitu. Tapi kan kalau panu biasa di badan, ini di wajah gitu. Katanya itu karena dijerat matahari, kena sinar matahari gitu. Jadi makanya aku dibekali dengan sunblock dan juga pelembab oleh ibu, oleh mamaku. Dari gitu. SD banget SD tuh. kelas 1 mulai. Serius? Iya. Kelas Sampai 1. kuliah nggak pernah nggak skip, Iya, selalu pakai sunblock. pakai. Ya mungkin karena udah SMA, udah ini kan udah mulai bolong-bolong karena udah males gitu. Tapi kan waktu SD itu kan benar-benar kita masih di bawah pantauan orang tua banget kan. Jadi kayak lagi mau siap mandi pakai baju pasti kan ditungguin atau ya masih dibantu gitu. Jadi langsung setelah pakai ini jangan lupa pelembabnya, jangan lupa sunblocknya gitu. Nah, kalau waktu kita udah SMA gitu kayak
udah deh nggak apa-apa ya nggak pakai sunblock gitu kan, paling bolong-bolongnya ketika malah udah gede gitu. Tapi kalau untuk siapa duluan antara skincare dan body care, aku justru skincare gitu. Baru akhirnya aku coba-coba pakai lotion dan lain-lain. Cuma gara-gara ada isu yang seperti itu ya, kayak tuh? ya itu kayak hati-hati kalau pakai merek ini, ada nih lotion merek ini, itu bikin rambut di tubuh bisa jadi Aku tahu lagi brandnya apa. iya bener, Karena Tante lu C lagi itu ya kan. sempet pernah viral ya. Terus. Nah sampai sekarang tuh nggak tahu kalau kamu gimana nih cewek-cewek yang Kalau aku sih nggak percaya ya. nggak Kalau percaya, aku kamu nih, nggak karena percaya. aku belum pernah ngeliat Aku nggak yang tahu sih. memang beneran Tapi kayak dari 10, 9 mengiyakan, kamu jadi nggak percaya? Coba. aku tipe yang Nggak percaya sebelum merasakan bukan sendiri. maksudnya kayak aku harus lihat dulu nih, karena aku kan tidak melihat ya. Kalau memang ada gitu ya mungkin bisa jadi percaya ya, tapi tidak tahu. Atau mungkin Atau itu sebenarnya makan hormon aja kan. nah, atau mungkin sebenarnya justru itu kan di umur-umur kita yang lagi Oh iya, tumbuh kembang banget gitu. bisa jadi ya. Jadi kok kayaknya setelah pakai lotion ini kok makin banyak gitu. Iya, karena kan kamu tadi ada bahas soal kandungan yang juga mungkin akan mempengaruhi hormon. Mungkin Iya. itu bisa jadi ditambah dengan usia remaja yang sangat tumbuhnya Iya, sangat pesat gitu gitu. ya. Iya, Jadi benar. mungkin itu bisa mempengaruhi percepatan hormon kayak Setuju. numbuh rambut lebih Iya, lebat lagi di area benar. kaki, tangan Iya, kaki gitu. dan tangan. Oh, bisa jadi gitu. sih, bisa yang jadi. dipakein lotion itu gitu. Jadi katanya lebih cepet tumbuhnya gitu, lebih banyak jadinya gitu. Dan teman-temanku mengiyakan itu, bahkan ini dari ceritanya mereka gitu. Aku pun kayak benar nggak ya ini gitu, tapi ya karena dari 10 dan 9 mengaminkan, jadi kayak berarti benar gitu. Nah tapi balik lagi makin kesini aku mikir apa jangan-jangan itu karena usianya kita memang lagi tumbuh-tumbuhnya Dan apa gitu. mungkin bisa jadi enggak di setiap orang hasilnya akan sama gitu, karena kan Iya, kayak iya. kita bilang tadi juga ya, balik lagi kalau misalnya kondisi tubuh orang itu kan beda-beda. Mungkin ada yang di A ini jadi dengan hormonnya ketemu dengan kondisi badannya, hormonnya ngebuat dia mungkin jadi semakin lebat, mungkin bulu-bulu di Iya, area iya, kaki, iya. tangan gitu. Iya. Tapi mungkin ada di sebagian orang bertemu dengan hormonnya, kondisi tubuhnya nggak ada membuat perubahan yang Apapun. gimana-gimana banget, Iya, nggak ada gitu. nggak bikin yang tumbuh Iya. bulunya di kaki banyak banyak gitu. apa Karena kan memang gitu. ada yang memang udah pakai lotion segala macam tetap aja botak kayak cicak ada Iya, gitu, bersih karena bersih karena nggak emang ada sebenarnya bulunya. bener-bener itu back to your own skin gitu kan, balik ke tubuh ke kulit kalian masing-masing lagi sih. Iya, Tik, jadi gitu. memang tapi jadi ingat gitu karena bahas body care, jadi ingat ada masa-masa yang kita percaya kalau merek-merek tertentu itu bikin bulu-bulu yang ada di tubuh, di tangan, di kaki gitu jadi lebih banyak, lebih lebat gitu katanya gitu. Nah, tapi kalau sekarang kayaknya kita nggak dengar itu deh dari Iya. anak-anak sekarang ya. Apa karena pilihan lotion udah makin banyak Iya, gitu ya, atau mungkin kandungannya udah upgrade mungkin. Jadi Iya mungkin gitu juga sih. iya, sehingga malah memuluskan ya, bukan bikin apa sih kayak bulu di kaki, di tangan itu jadi lebih banyak gitu. Seru banget sih sebenarnya membahas seru masalah banget body ya, care bahas ini. soal body care dari zaman SD ternyata udah pakai Iya. apa Skincare. sunblock nggak Iya. tuh? Tapi kalau anak sekarang dari bayi, Dari cuy, bayi, ya jangan udah sedih. ada sunblocknya, jangan Iya, sedih. Jadi kita iya. tolong ya yang sudah tuir-tuir ini, kita ya semakin Sadar sadar diri. akan pentingnya Perawatan tubuh, tubuh itu ya. dalam rangka bentuk kita mensyukuri apa yang sudah dititipkan oleh Allah dan juga rasa cinta kepada diri sendiri. Benar banget. Nah, kita pastinya akan tetap membahas seputar wanita dengan tema-tema yang berbeda di setiap episodenya. Tapi yang pasti jangan lupa untuk terus subscribe ya YouTube-nya TVRC Official. Jangan lupa like, komen, share juga. Terus nonton pokoknya sebanyak-banyaknya ya. Kita tunggu komen-komen kamu apapun itu ya. Silakan ada di gitu. kolom komentar, kasih komentar kamu, cerita kamu. Kasih komentar pedas Bu. Iya, jangan dong. Jangan dong. Yang membangun boleh Yang banget. membangun, ya, oke. Dengan tema-tema kita hari ini dan tema-tema kita sebelumnya, silakan kita bisa banget buat sharing-sharing bareng di sini. Dan kita akan Oke. ketemu lagi di episode berikutnya masih dengan tema-tema seputar wanita yang Wanita. seru banget buat diulik-ulik. Dan langsung aja, aku Citra Isa. Dan aku Tika.